Pergi nggak lu dari sini? Lu tuh cuma bikin malu di acara pernikahan gue. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah pernikahan yang megah saat semua mata tertuju ke pelaminan, seorang pengantin wanita tiba-tiba dengan tega memukul ibu mertuanya di depan puluhan tamu undangan. Bukan karena salah paham yang besar, melainkan karena pengantin wanita itu malu saat ia mendengar bisikan-bisikan dari para tamu undangan tentang ibu mertuanya yang miskin. Para tamu undangan menganggap bahwa wanita tua itu tak layak berada di sebuah pesta pernikahan yang megah. Ibu mertuanya yang saat itu berdiri memakai tongkatnya di atas pelaminan. Tiba-tiba ia pukul hingga membuat ibu mertuanya terjatuh. Namun tak selang lama, sang pengantin pria yang menyaksikan ibu yang ia cinta diperlakukan seperti itu, langsung membuat keputusan yang mengejutkan seluruh tamu undangan termasuk istrinya sendiri. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Sahabat semuanya, sebelum saya memulai ceritanya, mari ketik amin di komentar dan sebutkan dari mana saja kalian menyimak cerita ini. Semoga yang berkenan ketik amin di komentar, saya doakan. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari saya mulai ceritanya. Sari tumbuh di dunia yang tidak pernah mengenal kata kekurangan. Sejak kecil, hidupnya dikelilingi rumah besar, mobil mewah, pesta keluarga, dan nama besar yang selalu disebut dengan rasa hormat. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha sukses. Ibunya aktif di berbagai acara sosial kelas atas. Bagi Sari, status adalah bagian dari identitas. Ia terbiasa dinilai dari apa yang ia pakai, di mana ia berada, dan dengan siapa ia berjalan. Di usianya yang menginjak 26 tahun, Sari sudah memahami satu hal. Hidup memang terasa jauh lebih mudah jika semua orang memandangmu tinggi. Berbeda dengan Rafa. Rafa menjalani hari-harinya dalam kesederhanaan yang nyaris tak pernah berubah. Usianya 28 tahun. Ia tinggal di rumah kecil bersama ibunya. Rumah tua yang dindingnya mulai kusam, namun selalu bersih. Sejak ayahnya meninggal, Rafa menjadi satu-satunya tumpuan hidup sang ibu. Ia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan dengan jujur, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak bercerita. Setiap pagi, Rafa selalu memulai hari dengan menyiapkan kebutuhan ibunya. Ia memastikan ibunya sudah sarapan, obat diminum tepat waktu, lalu berpamitan sebelum berangkat bekerja. Tidak ada rutinitas mewah. Tidak ada kendaraan mahal. Yang ada hanya langkah kaki yang sabar dan hati yang kuat. Bagi Rafa, hidup bukan soal bagaimana ia dipandang orang lain, tetapi bagaimana ia bisa menjaga ibunya tetap tersenyum. Tak ada yang menyangka bahwa dua dunia yang begitu jauh ini suatu hari akan saling bersinggungan. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana, tanpa kemewahan, dan tanpa kesan istimewa. Saat itu, Sari sedang menunggu di sebuah tempat umum. Wajahnya terlihat jenuh, ponsel di tangannya tak berhenti menyala. Sementara Rafa berada di tempat yang sama, hanya untuk menyelesaikan urusan sederhana. Mereka bertukar pandang sekilas. Tidak ada percikan besar, tidak ada kesan dramatis. Namun entah mengapa, Sari memperhatikan Rafa lebih lama dari yang seharusnya. Penampilan Rafa sederhana, pakaian bersih, namun jelas bukan barang mahal. Sikapnya tenang, tutur katanya sopan, dan caranya berbicara membuat orang merasa dihargai. Sesuatu yang jarang Sari temui di lingkungannya sendiri. Percakapan kecil pun terjadi. Singkat, biasa saja, namun meninggalkan kesan yang tidak biasa. Bagi Sari, Rafa terasa berbeda. Tidak berusaha mengesankan, tidak memamerkan apapun, tidak mencari perhatian.
Ia hadir apa adanya. Sedangkan bagi Rafa, Sari adalah perempuan yang terlihat begitu jauh dari dunianya. Cantik, percaya diri, dan jelas berasal dari kehidupan yang tidak pernah ia miliki. Namun Rafa tidak silau. Ia berbicara sewajarnya, tanpa rasa rendah diri, tanpa juga ingin terlihat lebih. Sejak hari itu, komunikasi mereka berlanjut. Pesan singkat berubah menjadi percakapan panjang. Percakapan berubah menjadi pertemuan. Dan pertemuan perlahan mengisi ruang kosong dalam hidup masing-masing. Sari mulai menikmati kehadiran Rafa. Ia merasa didengarkan, dihargai, dan tidak dihakimi. Rafa tidak pernah bertanya tentang harta, tidak pernah menyinggung soal kekayaan. Ia hanya hadir, dengan perhatian yang tulus. Namun jauh di dalam hatinya, Sari menyimpan keyakinan yang belum pernah ia ucapkan, bahwa dirinya adalah pihak yang lebih tinggi, bahwa dirinya yang memberi kesempatan, bahwa perbedaan status ini suatu hari bisa saja menjadi masalah. Sementara Rafa sejak awal tidak pernah menyembunyikan apapun. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu dari mana ia berasal, dan ia tahu jika suatu hari Sari pergi karena alasan itu, ia harus siap menerimanya. Dua dunia yang berbeda itu kini berjalan berdampingan, terlihat tenang di permukaan. Namun tanpa mereka sadari, perbedaan itu sedang menunggu waktunya untuk berbicara. Dan saat perbedaan itu akhirnya bersuara, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Hubungan Sari dan Rafa berkembang tanpa banyak rencana. Mereka tidak pernah membicarakan masa depan dengan nada besar, tidak juga membahas janji yang terdengar muluk. Semua mengalir pelan, seolah keduanya sama-sama menikmati ketenangan yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Suatu sore, mereka duduk berhadapan di tempat yang sederhana. Tidak ada lampu mewah, tidak ada alunan musik mahal. Hanya suara sekitar dan percakapan yang mengalir jujur. Disitulah Rafa memutuskan untuk bicara lebih terbuka. Dengan suara tenang, Rafa menceritakan kehidupannya, tentang rumah kecil yang ia tempati bersama ibunya, tentang pekerjaan yang tidak selalu tetap, tentang hari-hari di mana ia harus memilih antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan ibunya. Rafa tidak mengeluh, ia hanya bercerita, seolah semua itu adalah bagian hidup yang sudah ia terima sepenuh hati. Ia mengatakan dengan jelas bahwa dirinya berasal dari keluarga kurang mampu. Ia mengatakan bahwa ibunya hidup sederhana, jauh dari dunia gemerlap. Dan ia juga mengatakan bahwa ia tidak punya apapun yang bisa dibanggakan selain kerja keras dan kesetiaannya pada keluarga. Sari mendengarkan dengan wajah datar. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Bahkan, ia tersenyum kecil seolah ingin menunjukkan bahwa semua itu bukan masalah. Dalam benaknya, kondisi Rafa memang berbeda jauh dari dunianya. Namun saat itu, Sari merasa dirinya cukup dewasa untuk menerima kenyataan tersebut. Ia merasa cinta bisa menutup segalanya. Ia merasa perbedaan status hanyalah detail kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sari berkata dengan nada ringan bahwa semua itu tidak penting, bahwa ia tidak peduli latar belakang, bahwa yang ia lihat adalah orangnya, bukan hartanya. Rafa mengangguk pelan. Ia tidak terlihat lega, juga tidak terlihat ragu. Ia hanya memastikan bahwa Sari benar-benar memahami apa yang ia sampaikan. Baginya, kejujuran adalah bentuk penghormatan, bukan alat untuk menguji. Sejak percakapan itu, hubungan mereka justru semakin dekat. Rafa tetap menjadi dirinya yang sama. Tidak berubah, tidak berpura-pura. Ia tetap datang menjemput dengan kendaraan sederhana. Tetap mengenakan pakaian yang tidak mencolok. Tetap berbicara dengan sopan kepada siapapun. Namun di sisi lain, perlahan terlihat perbedaan cara Sari memandang Rafa. Di hadapan Rafa, Sari tetap hangat dan penuh perhatian. Namun saat bersama teman-temannya, ia mulai menyaring cerita. Ia tidak sepenuhnya menceritakan siapa Rafa dan dari mana asalnya. Ada bagian yang sengaja ia sembunyikan. Ada detail yang ia haluskan.
Bukan karena malu. Setidaknya itu yang Sari yakini. Ia hanya merasa belum perlu menjelaskan semuanya. Rafa tidak pernah bertanya tentang hal itu. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia tidak meminta dikenalkan ke dunia Sari lebih jauh. Ia hanya hadir, menemani, dan menjaga sikapnya. Di beberapa kesempatan, Sari mulai mengajak Rafa masuk ke lingkaran hidupnya. Makan bersama rekan kerja, menghadiri acara kecil bersama teman-temannya. Di sana, Rafa mulai merasakan perbedaan tatapan. Ada senyum yang dipaksakan. Ada sapaan yang terasa dingin. Ada keheningan yang muncul saat Rafa berbicara terlalu jujur tentang kehidupannya. Sari melihat itu semua. Namun ia memilih diam. Ia menenangkan diri dengan pikiran bahwa semua akan terbiasa seiring waktu. Sementara Rafa, meski menyadari perbedaan perlakuan, memilih tetap rendah hati. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia percaya bahwa sikap baik adalah bahasa yang paling kuat. Namun satu hal mulai tumbuh tanpa disadari oleh keduanya. Bagi Sari, kejujuran Rafa mulai terasa seperti sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Ia mulai lupa bahwa kejujuran itu suatu hari bisa menjadi cermin bagi sikapnya sendiri. Dan bagi Rafa, ia mulai memahami bahwa cinta saja mungkin tidak cukup jika seseorang belum siap menerima dunia yang berbeda. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Tidak ada konflik besar. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada tanda bahaya yang jelas. Namun di balik senyum dan kebersamaan, ada jarak yang perlahan terbentuk. Jarak yang belum terlihat, tetapi sudah mulai terasa. Dan jarak itu, kelak, akan menjadi alasan bagi sebuah peristiwa yang tidak akan pernah bisa diulang atau diperbaiki. Sari mulai membawa Rafa masuk ke lingkaran hidupnya sedikit demi sedikit. Bukan ke acara besar, bukan ke pesta keluarga. Hanya pertemuan sederhana bersama orang-orang yang selama ini mengenalnya sebagai Sari dari keluarga terpandang. Di sebuah pertemuan kecil, Rafa duduk di antara mereka dengan sikap tenang. Ia tidak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jujur dan sopan. Ia tidak berusaha menonjol, tidak pula mencoba menyesuaikan diri secara berlebihan. Namun reaksi orang-orang di sekitar tidak sehangat yang Sari bayangkan. Beberapa tatapan terasa mengukur. Beberapa senyum tampak kaku. Ada jeda-jeda canggung setiap kali Rafa menceritakan pekerjaannya atau menyebut ibunya. Tidak ada yang terang-terangan merendahkan, tetapi jarak itu terasa jelas. Sari menyadari hal tersebut. Ia tertawa sedikit lebih keras dari biasanya, berbicara lebih cepat, seolah ingin menutupi ketegangan yang muncul. Ia sesekali memotong pembicaraan Rafa dengan topik lain. Bukan karena tidak menghargai, melainkan karena takut suasana menjadi tidak nyaman. Rafa menangkap itu. Ia melihat cara Sari mengalihkan topik. Ia mendengar nada suara yang berubah. Namun ia memilih tidak mempermasalahkan. Baginya, kehadirannya di sana sudah cukup. Ia tidak datang untuk dinilai, apalagi dibandingkan. Di perjalanan pulang, Sari berbicara lebih banyak. Ia menceritakan hal-hal ringan, tertawa, dan berusaha mengembalikan suasana seperti semula. Rafa mendengarkan, seperti biasa. Ia tidak menyinggung apa yang ia rasakan, tidak pula bertanya mengapa Sari terlihat berbeda. Sejak saat itu, Sari mulai lebih selektif. Ia tidak lagi sembarangan mengajak Rafa ke lingkungan tertentu. Ada undangan yang ia tolak dengan alasan sibuk. Ada pertemuan yang ia hadiri sendiri. Semua ia lakukan tanpa penjelasan panjang. Rafa tidak protes. Ia tidak menuntut. Ia tetap memperlakukan Sari dengan perhatian yang sama. Ia tetap datang menjemput tepat waktu. Tetap mendengarkan cerita Sari dengan penuh perhatian. Tetap menanyakan kabar dengan tulus. Namun di dalam hati Sari, ada sesuatu yang berubah. Ia mulai menyadari betapa beratnya membawa Rafa ke dalam dunianya. Bukan karena Rafa kurang pantas, tetapi karena dunia itu terlalu terbiasa menilai dari penampilan dan latar belakang. Dan tanpa ia sadari, Sari mulai ikut terbawa arus penilaian itu.
Di sisi lain, Sari tetap menikmati cara Rafa memperlakukannya. Kesederhanaan Rafa memberi rasa aman. Ketulusan Rafa memberi ketenangan. Ia merasa dicintai tanpa syarat. Itulah yang membuat Sari bertahan. Sementara Rafa, meski merasakan adanya perbedaan, tetap berpegang pada satu hal. Ia percaya bahwa sikap baik dan kesabaran akan cukup untuk menjaga hubungan ini tetap utuh. Namun setiap hubungan memiliki titik di mana pilihan harus diambil. Dan tanpa mereka sadari, pilihan itu semakin mendekat. Di antara dua dunia yang tak pernah sama, cinta mereka berjalan di atas garis tipis. Terlihat seimbang, namun sebenarnya rapuh. Dan ketika garis itu akhirnya terinjak terlalu keras, tidak akan ada yang bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Rafa tidak pernah memisahkan hidupnya dari ibunya. Sejak awal, ia selalu memastikan satu hal. Apapun yang terjadi, ibunya harus tetap berada di tempat paling aman di hatinya. Itulah sebabnya, suatu hari, Rafa mengajak Sari berkunjung ke rumah kecil tempat ia tinggal. Sari menyetujuinya tanpa banyak pertimbangan. Ia menganggap itu hanya kunjungan biasa. Namun sejak langkah pertamanya menginjak halaman rumah itu, perasaannya mulai berubah. Rumah itu sederhana. Tidak luas, tidak megah. Cat dindingnya kusam namun bersih. Perabotnya lama tapi tertata rapi. Tidak ada aroma kemewahan, hanya wangi masakan rumahan yang hangat. Ibu Rafa menyambut Sari dengan senyum tulus. Wajahnya menua oleh waktu, namun sorot matanya lembut. Tangannya yang keriput menggenggam tangan Sari dengan hati-hati, seolah takut menyakiti. Ia mempersilakan Sari duduk, menawarkan minuman, dan beberapa kali meminta maaf karena kondisi rumahnya yang sederhana. Sari tersenyum, menjawab dengan sopan, namun matanya tak bisa berhenti mengamati sekeliling. Rafa terlihat berbeda saat berada di rumah itu. Sikapnya lebih lembut. Nada bicaranya lebih rendah. Setiap gerakannya penuh perhatian pada ibunya. Ia membantu ibunya duduk, membawakan air, dan memastikan ibunya nyaman sebelum melakukan apapun. Sari melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kagum, namun juga ada rasa asing yang tak bisa ia jelaskan. Dunia ini terasa jauh dari yang biasa ia kenal. Saat mereka berbincang, Ibu Rafa bercerita tentang masa kecil Rafa. Tentang bagaimana Rafa tumbuh tanpa banyak keluhan. Tentang bagaimana ia selalu mengalah dan bekerja keras. Tentang bagaimana ia selalu menjaga ibunya tanpa pernah merasa terbebani. Sari mendengarkan. Ia mengangguk, ia tersenyum. Namun di dalam dirinya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan rasa iri, bukan juga rasa cemburu, melainkan rasa takut. Takut jika suatu hari dunia ini akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Setelah kunjungan itu, Sari menjadi lebih pendiam. Ia tetap berkomunikasi dengan Rafa seperti biasa, namun ada jarak yang tidak terlihat. Rafa menyadarinya, tetapi memilih tidak bertanya. Ia tahu, pertemuan dengan ibunya mungkin memberi dampak yang berbeda bagi Sari. Di sisi lain, Ibu Rafa justru merasa bahagia. Ia melihat Rafa tersenyum lebih sering. Ia melihat Rafa pulang dengan semangat yang lebih ringan. Ia percaya bahwa perempuan yang dipilih anaknya adalah orang baik. Kepercayaan itu tidak pernah ia ragukan. Sementara Sari, meski masih tersenyum dan tertawa bersama Rafa, mulai menyimpan kegelisahan. Ia mulai memikirkan hal-hal yang dulu tak pernah ia anggap penting. Tentang latar belakang, tentang pandangan orang lain, tentang bagaimana ia akan dipandang jika hidup berdampingan dengan dunia Rafa. Namun semua itu ia simpan sendiri. Ia tidak ingin terlihat ragu. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tetap melangkah maju, seolah semua baik-baik saja. Padahal, di balik langkah itu, benih kegelisahan sudah tumbuh. Dan benih itu, suatu hari, akan tumbuh menjadi badai yang tak bisa ia kendalikan. Keputusan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius datang tanpa banyak drama. Rafa melamar Sari dengan cara sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada sorotan berlebihan. Hanya niat yang diucapkan dengan jujur
dan keyakinan yang disampaikan dengan tenang. Sari menerimanya. Namun sejak kata itu terucap, dunia Sari bergerak lebih cepat dari yang ia bayangkan. Keluarganya mengambil alih hampir seluruh persiapan. Tanggal ditentukan, tempat dipilih. Daftar tamu disusun dengan rapi. Semuanya dilakukan dengan standar yang selama ini mereka anggap wajar. Rafa dan ibunya hanya mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Acara lamaran digelar di tempat yang besar dan tertata mewah. Hiasan terlihat elegan. Para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Keluarga Sari menyambut dengan penuh senyum dan kebanggaan. Ketika Rafa dan ibunya tiba, suasana sedikit berubah. Ibu Rafa mengenakan pakaian sederhana. Tidak berlebihan, tidak mencolok. Ia berjalan pelan, menggenggam tas kecil di tangannya. Rafa mendampinginya dengan sikap tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi tatapan yang mulai muncul. Bisik-bisik itu belum keras, namun cukup jelas terdengar oleh mereka yang peka. Tatapan menilai, senyum yang tidak sepenuhnya tulus. Beberapa orang menoleh 2 kali, memastikan apa yang mereka lihat. Sari melihat semuanya dari kejauhan. Dadanya terasa sesak, namun ia tetap tersenyum. Ia menyambut Rafa dan ibunya dengan ramah, memperkenalkan mereka pada keluarga besarnya. Rafa tetap sopan. Ia menunduk hormat. Ia berbicara seperlunya. Ia tidak terlihat canggung, seolah semua ini bukan hal baru baginya. Sementara ibu Rafa duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Ia sesekali tersenyum, sesekali menunduk, seolah berusaha tidak menarik perhatian. Acara berjalan lancar di atas kertas. Prosesi lamaran berlangsung sesuai rencana. Kata-kata resmi diucapkan. Persetujuan disampaikan. Tanggal pernikahan disepakati. Namun di balik semua itu, Sari mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menangkap bisikan yang menyebut nama Rafa dengan nada merendahkan. Ia mendengar orang-orang bertanya dengan nada heran. Ia melihat pandangan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa malu. Bukan karena Rafa berbuat salah, bukan karena ibunya bersikap tidak pantas, melainkan karena dunia yang ia banggakan mulai menuntut sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Setelah acara selesai, Sari terlihat lelah. Senyumnya tidak lagi selebar sebelumnya. Rafa menyadarinya, namun ia tetap bersikap biasa. Ia berpamitan dengan sopan, mengantar ibunya pulang dengan hati-hati. Di perjalanan, ibu Rafa berkata dengan suara pelan bahwa ia merasa acara itu terlalu besar. Ia khawatir membuat Rafa tidak nyaman. Rafa menenangkan ibunya. Ia berkata semuanya baik-baik saja. Ia berkata bahwa yang terpenting adalah niat baik dan kejujuran. Namun di dalam hatinya, Rafa mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat perubahan di mata Sari. Ia merasakan jarak yang mulai muncul. Ia tahu, lamaran itu bukan hanya tentang 2 orang yang akan menikah, tetapi tentang 2 dunia yang kini saling menekan. Dan tekanan itu belum selesai. Ia baru saja dimulai. Setelah lamaran itu, hubungan Sari dan Rafa tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata putus, namun suasana di antara mereka berubah pelan-pelan. Seperti udara yang terasa sama, tetapi tidak lagi segar. Sari mulai sibuk dengan persiapan pernikahan. Hampir setiap hari ia bertemu Prias, memilih gaun, memeriksa dekorasi, dan menyusun detail acara. Semua berjalan cepat, teratur, dan penuh standar tinggi. Ia ingin pernikahannya sempurna, seperti yang selalu ia bayangkan. Rafa tetap mendampingi, meski seringkali hanya sebagai pendengar. Ia datang tepat waktu, menunggu dengan sabar, dan membantu sebisanya. Namun dalam banyak keputusan, pendapatnya tidak terlalu dibutuhkan. Semuanya sudah diatur oleh keluarga Sari. Rafa tidak mempermasalahkan hal itu. Ia percaya bahwa selama Sari bahagia, ia bisa menyesuaikan diri. Namun ada satu hal yang tidak berubah dari Rafa. Ia selalu memastikan ibunya terlibat, setidaknya secara batin. Ia sering pulang lebih awal untuk menemani ibunya. Ia memastikan ibunya tahu tanggal pernikahan, tahu rencana acara,
dan tahu bahwa dirinya akan tetap menjadi bagian penting dalam hidup Rafa setelah menikah. Sari melihat perhatian itu. Awalnya ia menganggapnya wajar. Tetapi semakin dekat hari pernikahan, perhatian Rafa pada ibunya mulai terasa berat di benaknya. Bukan karena Sari tidak menghormati ibu Rafa, melainkan karena ia mulai membayangkan bagaimana pandangan orang-orang nanti. Bagaimana bisikan itu akan terdengar lebih keras. Bagaimana wajah ibunya Rafa akan berdiri di tengah pesta yang megah. Sari tidak pernah mengucapkan kekhawatiran itu secara langsung. Ia menyimpannya sendiri. Ia tetap tersenyum, tetap tertawa, dan tetap bersikap manis di hadapan Rafa. Namun setiap kali pembicaraan menyentuh soal kehadiran ibu Rafa di acara pernikahan, wajah Sari berubah sesaat. Cepat sekali, hampir tidak terlihat. Rafa menangkapnya, meski tidak sepenuhnya memahami. Di satu malam, saat mereka berbincang ringan, Rafa kembali menegaskan bahwa ibunya akan duduk di tempat terhormat di hari pernikahan. Nada suaranya tenang, penuh keyakinan. Sari mengangguk. Ia menjawab singkat, tidak ada penolakan, tidak ada perdebatan. Namun setelah itu, ia terdiam lebih lama dari biasanya. Rafa memilih tidak melanjutkan pembicaraan. Ia percaya bahwa waktu akan menjawab semuanya. Hari-hari berlalu, undangan mulai tersebar. Daftar tamu semakin panjang, nama-nama besar semakin banyak, dan setiap nama itu membawa satu hal yang sama, penilaian. Sari mulai sulit tidur. Ia sering terbangun dengan pikiran yang berputar. Ia membayangkan hari pernikahannya bukan sebagai momen sakral, melainkan sebagai panggung besar yang penuh tatapan. Dan di tengah semua itu, satu bayangan terus muncul. Wajah ibu Rafa yang sederhana, berdiri di tengah kemewahan yang asing baginya. Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri, tanpa suara. Apakah ia benar-benar siap menerima semua ini? Apakah cinta cukup kuat untuk menahan rasa malu yang mulai tumbuh? Sementara Rafa, di sisi lain, tetap berjalan dengan keyakinan yang sama. Ia percaya bahwa cinta yang tulus tidak akan runtuh oleh pandangan orang lain. Ia percaya bahwa sikap akan berbicara lebih lantang daripada status. Namun keyakinan Rafa dan kegelisahan Sari kini berjalan berlawanan arah. Dan jarak di antara mereka, meski belum terlihat jelas, semakin hari semakin nyata. Hari pernikahan akhirnya tiba. Sejak pagi, tempat acara sudah dipenuhi kesibukan. Dekorasi megah berdiri rapi. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Kursi tamu tersusun sempurna. Musik lembut mengalun, menambah kesan sakral dan mewah. Sari bersiap dengan gaun pengantin yang indah. Wajahnya dirias dengan sempurna. Setiap detail dipastikan tanpa celah. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Di balik penampilan yang memukau, ada kegelisahan yang ia tekan sedalam mungkin. Ia menarik napas panjang, berusaha meyakinkan diri bahwa hari ini harus berjalan sempurna. Di sisi lain, Rafa bersiap dengan setelan rapi yang dipilihkan khusus untuk hari itu. Wajahnya terlihat tenang, meski matanya menyimpan banyak hal. Ia mendampingi ibunya dengan penuh perhatian, memastikan ibunya merasa nyaman. Ibu Rafa mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Tidak mewah, namun bersih dan pantas. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan kerudungnya. Ia menatap Rafa dengan senyum tipis, seolah ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Rafa membalas senyum itu. Ia menggenggam tangan ibunya sejenak, lalu mengangguk pelan. Para tamu mulai berdatangan. Deretan mobil memenuhi area parkir. Tawa, sapaan, dan percakapan mengisi udara. Sebagian tamu mengenal keluarga Sari dengan baik. Mereka datang dengan rasa hormat, namun juga dengan rasa ingin tahu. Ketika Rafa dan ibunya muncul di area acara, beberapa kepala menoleh. Tatapan kembali muncul. Ada yang sekadar memperhatikan, ada yang berbisik pelan, ada pula yang tidak berusaha menyembunyikan penilaian. Ibu Rafa melangkah pelan. Ia berusaha menjaga sikap, menundukkan kepala sedikit, dan mengikuti arahan panitia. Rafa berjalan di sampingnya,
tegap dan tenang. Sari, yang berdiri di balik tirai pelaminan, melihat semuanya. Dari jarak itu, ia bisa menangkap reaksi para tamu. Ia mendengar bisikan yang samar namun menyakitkan. Ia melihat ekspresi heran yang tidak ia inginkan hadir di hari istimewanya. Jantung Sari berdegup lebih cepat. Tangannya terasa dingin. Ia mencoba fokus pada acara, pada janji yang akan diucapkan, pada momen sakral yang seharusnya ia nikmati. Namun pikirannya terus kembali pada satu hal. Bagaimana semua orang memandang Ibu Rafa? Prosesi pernikahan berlangsung sesuai rencana. Kata demi kata terucap. Janji diikrarkan. Tepuk tangan terdengar. Senyum dipaksakan kembali muncul di wajah Sari. Rafa berdiri di sampingnya, mengucapkan janji dengan penuh ketenangan. Matanya jujur, sikapnya teguh. Sari mengikutinya, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Saat prosesi selesai, suasana sedikit lebih longgar. Para tamu mulai bergerak, berbincang, dan mendekat ke pelaminan untuk memberi ucapan selamat. Dan di antara kerumunan itu, Ibu Rafa perlahan melangkah mendekati pelaminan. Langkahnya ragu, wajahnya menunduk, namun niatnya satu. Ia ingin menyampaikan doa dan restu untuk anaknya. Sari melihat Ibu Rafa mendekat. Detik itu, bisikan-bisikan yang tadi samar terasa semakin jelas di telinganya. Pandangan-pandangan itu terasa semakin menusuk. Dan di saat itulah, emosi yang selama ini ia tekan mulai bergerak. Belum meledak, namun sudah tak lagi bisa ditahan. Ibu Rafa semakin mendekat ke pelaminan. Langkahnya pelan, hampir ragu. Tangannya saling menggenggam di depan dada, seolah menenangkan diri. Wajahnya menunduk, namun senyum kecil masih ia pertahankan. Di sekitar pelaminan, para tamu berdiri berderet. Beberapa tersenyum sopan, namun sebagian lain tidak menahan diri untuk berbisik. Suara mereka memang pelan, tetapi cukup jelas bagi telinga yang sedang gelisah. Ada yang menyebut penampilan, ada yang membandingkan, ada yang menyimpulkan tanpa tahu apapun. Sari mendengar itu semua. Awalnya hanya 1-2 kalimat, namun lama-kelamaan, bisik-bisik itu terasa seperti dengungan panjang yang menusuk kepala. Setiap kata terasa menekan. Setiap tatapan terasa menghakimi. Sari menoleh ke arah Rafa. Ia berharap Rafa melakukan sesuatu. Menghentikan ibunya. Mengalihkan perhatian. Namun Rafa hanya berdiri tenang. Matanya mengikuti langkah ibunya dengan penuh hormat. Bagi Rafa, tidak ada yang salah dengan kehadiran ibunya. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu ditakuti. Justru ketenangan Rafa itulah yang membuat dada Sari semakin sesak. Sari mulai merasa seolah semua mata tertuju padanya. Seolah semua orang sedang menilai bukan hanya pernikahannya, tetapi dirinya, statusnya, martabat keluarganya. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya tidak lagi jernih. Ia merasa hari yang seharusnya menjadi miliknya sedang direbut oleh sesuatu yang tidak ia inginkan. Ibu Rafa kini sudah berada tepat di depan pelaminan. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia membuka mulut, berniat mengucapkan doa. Namun sebelum satu kata pun keluar, Sari merasakan ledakan di dalam dadanya. Semua kegelisahan yang selama ini ia pendam, semua rasa malu yang ia tekan, semua ketakutan akan pandangan orang lain, menyatu menjadi satu dorongan yang tidak terkendali. Tangannya gemetar, rahangnya mengeras, matanya menatap lurus ke arah Ibu Rafa. Suasana di sekitar mulai terasa tegang. Beberapa tamu menyadari perubahan ekspresi Sari. Ada yang saling pandang, ada yang mulai terdiam. Rafa masih belum menyadari apa yang akan terjadi. Ia hanya fokus pada ibunya, pada niat baik yang sedang dibawanya. Detik-detik itu berjalan lambat. Tidak ada yang tahu bahwa dalam hitungan napas, satu tindakan akan mengubah segalanya. Tidak ada yang menduga bahwa hari bahagia itu akan berubah menjadi momen yang tak akan pernah bisa dihapus.
Dan ketika emosi akhirnya mengalahkan akal sehat, tidak ada satupun yang siap menerima akibatnya. Semua terjadi begitu cepat. Sari melangkah setengah maju. Wajahnya tegang, tangannya terangkat tanpa ragu. Tidak ada kata peringatan, tidak ada jeda untuk berpikir. Satu pukulan mendarat di wajah Ibu Rafa. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membekukan suasana. Tubuh Ibu Rafa terhuyung, lalu jatuh ke lantai di depan pelaminan. Kerudungnya bergeser, tangannya berusaha menahan tubuhnya yang lemah. Suasana berubah sunyi, musik berhenti, percakapan lenyap. Semua mata membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ibu Rafa terdiam di lantai, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak berteriak, tidak melawan. Ia hanya menangis pelan, seolah menahan rasa sakit dan malu yang datang bersamaan. Sari berdiri dengan napas memburu. Dadanya naik turun. Wajahnya merah oleh amarah dan emosi yang meluap. Ia menatap Ibu Rafa tanpa ragu. Dengan suara keras dan penuh kemarahan, Sari berteriak, "Pergi nggak lu dari sini?" Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. "Lu tuh cuma bikin malu di cara pernikahan gue." Kata-kata itu menggema di ruangan, menancap di telinga setiap orang yang hadir. Beberapa tamu menutup mulut mereka. Ada yang memalingkan wajah. Ada yang tidak sanggup bergerak. Tidak ada satupun yang berani bicara. Rafa membeku hanya sepersekian detik. Lalu ia bergerak. Rafa turun dari pelaminan tanpa peduli apapun. Ia langsung jongkok di hadapan ibunya. Tangannya gemetar saat menopang tubuh ibunya yang jatuh. Matanya merah. Napasnya tertahan. "Ibu," ucapnya lirih. Ia membantu ibunya duduk. Ia merapikan kerudung yang bergeser. Ia menyeka air mata ibunya dengan tangan yang bergetar. Tidak ada kemarahan di wajahnya saat itu. Hanya luka yang dalam. Lalu Rafa berdiri perlahan. Ia menatap Sari. Tatapan yang selama ini lembut, kini berubah tegas. Suaranya terdengar jelas. Bergetar namun penuh kendali. "Apa yang kau lakukan pada ibuku?" Tidak ada teriakan. Tidak ada kata kasar. Namun satu kalimat itu cukup membuat jantung banyak orang berhenti sejenak. Sari terdiam. Amarahnya seolah tertahan oleh tatapan Rafa. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Rafa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rafa menoleh kembali ke ibunya. Ia menghela napas dalam. Lalu dengan tangan yang masih bergetar, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel. Ia menekan satu nomor. Nada sambung terdengar singkat. Rafa berbicara dengan suara rendah namun tegas. Ia menyebutkan lokasi. Ia menyebutkan namanya. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Setelah itu, ia menutup panggilan. Rafa kembali jongkok di samping ibunya. Ia berkata pelan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia memeluk ibunya tanpa peduli tatapan siapapun. Para tamu mulai gelisah. Beberapa saling pandang. Beberapa mulai berbisik kembali. Namun kali ini dengan nada berbeda. Bukan merendahkan, melainkan bingung dan takut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang mereka tahu hanya satu. Hari pernikahan itu telah berubah arah. Dan apapun yang akan datang setelah ini tidak akan pernah sama lagi. Waktu seolah melambat. Rafa tetap jongkok di samping ibunya. Tangannya memeluk bahu ibunya erat, seakan menjadi satu-satunya pelindung di tengah tatapan yang menekan. Ibu Rafa menangis tanpa suara. Air matanya jatuh perlahan, membasahi lantai yang sebelumnya dipenuhi bunga dan harapan. Sari masih berdiri di pelaminan, wajahnya pucat, napasnya belum sepenuhnya teratur. Kata-kata yang tadi ia lontarkan masih menggantung di udara, tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menegur. Panitia acara saling pandang, ragu harus berbuat apa. Musik tidak dinyalakan kembali, mikrofon tetap mati. Suasana menjadi sunyi yang menyesakkan. Beberapa tamu mulai bergerak menjauh. Ada yang menunduk, ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel.
Ada pula yang berbisik dengan wajah cemas. Semua merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Rafa tidak berkata apa-apa. Ia hanya menenangkan ibunya. Ia memastikan ibunya duduk dengan nyaman. Ia mengusap punggung ibunya perlahan, seperti yang selalu ia lakukan sejak kecil. Di dalam hatinya, tidak ada niat membalas. Tidak ada dorongan untuk berteriak. Yang ada hanya satu keputusan yang mulai menguat. Sari menatap Rafa dari kejauhan. Ia ingin berkata sesuatu, namun lidahnya terasa keluh. Setiap kali matanya bertemu dengan tatapan Rafa, dadanya terasa semakin berat. Keluarga Sari mulai mendekat. Ibunya Sari berbisik pelan, meminta Sari menenangkan diri. Ayahnya menatap Rafa dengan raut wajah tegang, mencoba membaca situasi. Namun Rafa tidak menatap siapapun selain ibunya. Detik demi detik berlalu. Tidak ada suara sirena. Tidak ada tanda apapun. Hanya keheningan yang semakin menekan. Beberapa tamu mulai berasumsi. Ada yang berpikir Rafa hanya menghubungi kerabat biasa. Ada yang mengira ini akan berakhir dengan permintaan maaf dan penutupan acara secara canggung. Namun Rafa tetap tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan ibunya diperlakukan seperti itu. Sari mulai merasa gelisah. Ia menoleh ke arah pintu masuk beberapa kali. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu, tetapi perasaan tidak enak semakin kuat. Dan tepat ketika sebagian orang mulai mengira tidak akan terjadi apa-apa, suara mesin terdengar dari kejauhan. Satu mobil berhenti di depan lokasi acara. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Suara pintu mobil terbuka terdengar berurutan. Langkah kaki terdengar tegas. Bukan langkah tamu undangan biasa. Beberapa kepala menoleh bersamaan ke arah pintu. Rafa mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tetap tenang. 10 menit telah berlalu. Dan apapun yang datang setelah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan. Pintu utama lokasi acara terbuka perlahan. Satu persatu mobil berhenti dengan jarak rapi. Bukan mobil biasa. Bodi mengilap, pengemudi berseragam rapi, dan langkah yang keluar dari dalamnya penuh wibawa. Suasana yang tadi sunyi berubah menjadi tegang. Beberapa pria turun dari mobil. Postur mereka tegap. Tatapan mereka tajam namun terkontrol. Tidak ada yang berbicara keras. Mereka bergerak dengan teratur, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Para tamu mundur tanpa diminta. Naluri mereka berkata bahwa ini bukan kedatangan sembarangan. Keluarga Sari saling berpandangan. Wajah ayah Sari berubah tegang. Ibunya menggenggam tangan Sari erat. Sari sendiri berdiri kaku di pelaminan. Matanya membesar, napasnya kembali memburu. Rafa tetap di tempatnya. Ia berdiri perlahan setelah memastikan ibunya duduk dengan aman. Ia tidak terlihat terkejut. Tidak ada perubahan di wajahnya. Seolah semua ini memang sudah ia perkirakan. Salah satu pria mendekat ke arah Rafa. Ia menundukkan kepala dengan hormat. Tidak ada kata berlebihan. Hanya satu sapaan singkat yang terdengar jelas bagi orang-orang terdekat. Rafa mengangguk pelan sebagai balasan. Beberapa pria lain langsung menyebar. Ada yang berdiri di sisi pintu. Ada yang berjaga di sekitar area. Gerakan mereka tenang, namun membuat semua orang merasa kecil. Para tamu kini benar-benar diam. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanya kebingungan dan rasa takut yang mulai muncul. Sari menatap Rafa tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rafa bukan sebagai pria sederhana yang selama ini ia kenal. Ada sesuatu pada sikap Rafa yang terasa berbeda. Lebih tegas, lebih berwibawa. Rafa melangkah mendekati ibunya. Ia berbicara pelan, memastikan ibunya baik-baik saja. Ibu Rafa mengangguk lemah, air mata masih mengalir di pipinya. Salah satu pria mendekat lagi, lalu berkata bahwa semuanya sudah siap. Rafa mengangguk sekali lagi. Tatapan Rafa kemudian beralih ke arah pelaminan. Ke arah Sari. Tatapan itu tidak penuh amarah, tidak juga penuh kebencian. Namun ada ketegasan yang membuat tubuh Sari terasa lemas.
Tatapan seseorang yang sudah mengambil keputusan. Di ruangan itu, semua orang mulai menyadari satu hal. Rafa bukan orang sembarangan. Dan apapun yang selama ini mereka kira tentang dirinya, perlahan mulai runtuh satu persatu. Namun kebenaran itu belum sepenuhnya terbuka. Belum sekarang. Dan ketika akhirnya terungkap, tidak akan ada satupun yang siap menerimanya. Salah satu pria yang berdiri di dekat Rafa melangkah setengah maju. Ia membuka jalan dengan sikap hormat, memastikan tidak ada satupun yang menghalangi. Gerakannya tenang, namun cukup untuk membuat para tamu semakin menjauh. Rafa memegang tangan ibunya. Ia membantu ibunya berdiri perlahan. Tatapannya lembut saat menunduk, memastikan ibunya mampu berdiri dengan seimbang. Setelah itu, ia berdiri di samping ibunya, tegap seolah menjadi perisai. Beberapa tamu mulai saling bertanya dengan suara sangat pelan. Wajah-wajah yang tadi penuh penilaian kini berubah kebingungan. Tidak ada yang berani bersuara keras. Salah satu pria mendekat ke Rafa lagi. Kali ini, suaranya terdengar jelas oleh orang-orang terdekat. Ia menyebut nama Rafa dengan nada penuh hormat. Sapaan itu terdengar berbeda. Bukan sapaan biasa. Bukan sapaan untuk orang kecil. Beberapa tamu yang mendengar langsung menegang. Ada yang menoleh cepat ke arah Rafa. Ada yang menutup mulutnya tanpa sadar. Sari menangkap itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia mulai mengingat kembali setiap percakapan dengan Rafa. Setiap pengakuan tentang hidup sederhana. Setiap cerita tentang keluarga kurang mampu. Semua terasa seperti potongan yang tiba-tiba tidak lagi menyatu. Rafa menoleh sebentar, memberi isyarat agar pria itu berhenti bicara lebih jauh. Ia belum ingin semuanya terbuka sekarang. Setidaknya bukan di hadapan ibunya yang masih gemetar. Namun suasana sudah berubah. Kehadiran orang-orang itu, cara mereka bersikap, dan cara mereka menghormati Rafa, perlahan membuka mata banyak orang. Ayah Sari melangkah setengah maju, mencoba menjaga wibawa. Ia menatap Rafa dengan hati-hati, lalu melirik ke arah ibunya Rafa, yang berdiri tenang meski wajahnya masih basah oleh air mata. Ibunya Rafa tidak terlihat seperti orang lemah. Meski berpakaian sederhana, sikapnya tegak. Tatapannya tidak lagi menunduk. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Rafa memandang sekeliling ruangan. Ia melihat tamu-tamu yang tadi berbisik. Ia melihat wajah-wajah yang kini pucat. Ia melihat Sari yang berdiri kaku di pelaminan. Namun Rafa tidak berkata apapun kepada mereka. Ia hanya menunduk sedikit ke arah ibunya, lalu berbisik bahwa mereka akan pulang. Ibunya mengangguk meski raut wajahnya masih menyimpan luka. Beberapa pria segera mendekat, membuka jalan menuju pintu keluar. Tidak ada dorongan. Tidak ada suara kasar. Semua dilakukan dengan tertib. Saat Rafa dan ibunya melangkah pergi, seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang berani menghentikan. Tidak ada yang berani bertanya. Yang ada hanya satu perasaan yang sama di wajah setiap orang. Takut. Karena mereka tahu, apa yang baru saja terjadi bukan akhir dari segalanya. Itu baru permulaan. Langkah Rafa dan ibunya baru saja melewati ambang pintu, ketika suara seorang pria terdengar dari arah luar. Suaranya tenang, namun cukup jelas untuk menarik perhatian orang-orang di dalam ruangan. Beberapa tamu menoleh bersamaan. Rasa penasaran kini lebih kuat daripada rasa takut. Seorang pria paruh baya turun dari salah satu mobil. Pakaiannya rapi, sikapnya tenang, dan langkahnya penuh wibawa. Ia tidak tergesa, namun setiap langkahnya membuat suasana semakin berat. Para pria yang sejak tadi berdiri menjaga langsung menunduk hormat kepadanya. Pria itu mendekat ke arah Rafa, lalu berhenti dengan jarak yang sopan. Ia menundukkan kepala sedikit, sebuah gestur yang tidak biasa dilakukan kepada orang yang dianggap kecil. Sapaan itu terdengar jelas, dan kali ini tidak ada yang menghentikannya. Nama Rafa disebut dengan lengkap, disertai panggilan yang selama ini hanya digunakan di lingkaran tertentu. Nada hormat itu terdengar asing di telinga para tamu.
Beberapa orang mulai saling memandang. Ada yang mengingat-ingat. Ada yang merasa pernah mendengar nama itu di tempat lain, namun tidak pernah menghubungkannya dengan pria sederhana yang berdiri di hadapan mereka. Pria paruh baya itu kemudian menyebutkan hubungan keluarganya dengan Rafa. Dengan kalimat singkat, tanpa pamer, tanpa nada sombong. Ia menyebut bahwa ibu Rafa bukanlah wanita biasa. Ia menyebut bahwa keluarga itu selama ini memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Ia menyebut bahwa Rafa bukan berasal dari keluarga kurang mampu seperti yang selama ini ia ceritakan. Ruangan itu seakan kehilangan udara. Satu persatu wajah tamu berubah. Mulut yang tadi berani berbisik kini tertutup rapat. Tatapan yang tadi meremehkan kini berubah menjadi kaku dan kosong. Keluarga Sari berdiri terpaku. Ayahnya tidak lagi berusaha menjaga wibawa. Ibunya menggenggam tangan Sari lebih erat, seolah takut kehilangan keseimbangan. Sari sendiri tidak mampu bergerak. Dunia yang ia yakini runtuh dalam sekejap. Semua pengakuan Rafa tentang hidup sederhana. Semua cerita tentang keluarga kurang mampu. Semua sikap rendah hati itu kini terasa, seperti tamparan yang jauh lebih keras daripada apa yang ia lakukan tadi. Namun yang paling menghantam bukan soal harta, melainkan kenyataan bahwa Rafa memilih menyembunyikan segalanya demi melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Rafa menatap pria itu, lalu mengangguk pelan. Ia tidak menambahkan apapun. Ia tidak membenarkan, tidak juga menyangkal. Kebenaran sudah cukup berbicara sendiri. Ibu Rafa berdiri di sampingnya, tenang meski matanya masih basah. Tidak ada kebencian di wajahnya. Tidak ada dendam, hanya kelelahan dan kesedihan yang dalam. Para tamu kini benar-benar terdiam. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani meminta maaf. Karena mereka sadar, apapun yang mereka katakan saat ini tidak akan mengubah apapun. Dan di tengah keheningan itu, Sari akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Ia bukan kehilangan pria miskin. Ia kehilangan seorang pria yang memilih merendah, demi melihat apakah cintanya akan tetap dijaga dengan adab. Sari masih berdiri di pelaminan. Kakinya terasa lemas, seolah seluruh kekuatan meninggalkannya sekaligus. Gaun pengantin yang tadi ia banggakan kini terasa berat, menekan dadanya, membuat napasnya sesak. Ia menatap punggung Rafa yang semakin menjauh. Sosok pria yang selama ini ia anggap sederhana, kini berjalan dengan sikap yang tidak pernah ia bayangkan. Tegap, tenang, penuh kendali. Sari ingin berteriak, ingin memanggil nama Rafa, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud sejauh itu. Namun suaranya tidak keluar, tenggorokannya kering. Kata-kata tertahan di dalam dada. Ibunya Sari mengguncang lengannya perlahan, memintanya sadar. Ayahnya menatap Rafa dengan wajah pucat, lalu menatap putrinya dengan campuran marah dan kecewa. Para tamu mulai berbisik lagi, namun kali ini bukan ejekan, melainkan keterkejutan dan rasa bersalah yang terlambat. Beberapa wajah yang tadi meremehkan kini terlihat menyesal, namun tidak satu pun berani mendekat. Sari akhirnya melangkah turun dari pelaminan. Langkahnya goyah. Ia memanggil nama Rafa dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Rafa berhenti sejenak. Ia menoleh setengah badan. Tatapannya singkat, tidak dingin, namun juga tidak lagi hangat. Tatapan seseorang yang sudah memahami semuanya dan tidak ingin membuka luka lebih dalam. Sari menahan air mata. Ia membuka mulut, ingin meminta maaf. Namun sebelum satu kata pun keluar, Rafa sudah lebih dulu berbicara dengan suara tenang. Ia berkata bahwa ia tidak marah karena dirinya direndahkan. Ia tidak tersinggung karena statusnya dipertanyakan. Namun ia tidak bisa menerima satu hal, ibunya. Rafa menegaskan bahwa siapapun wanita yang berani bersikap kasar kepada ibunya, di hadapan siapapun dan dengan alasan apapun, tidak akan pernah ia cintai. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan teriakan, tidak pula dengan ancaman. Justru ketenangan itulah yang membuat Sari runtuh sepenuhnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tersungkur,
menutup wajahnya dengan kedua tangan. Penyesalan datang bersamaan dengan kesadaran bahwa tidak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Rafa tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik sepenuhnya. Ia menggandeng ibunya, lalu melangkah pergi diiringi orang-orang yang sejak awal menghormatinya. Pintu tertutup perlahan. Di dalam ruangan itu, Sari tertinggal. Dikelilingi kemewahan yang kini terasa hampa. Disaksikan oleh orang-orang yang tidak lagi ia pedulikan. Hari yang seharusnya menjadi awal hidup baru, berubah menjadi hari di mana ia kehilangan segalanya karena satu emosi yang tak terkendali. Dan tidak ada satupun yang bisa mengulang waktu. Deretan mobil mewah itu perlahan bergerak meninggalkan lokasi. Suara mesin terdengar pelan namun tegas, seolah menandai berakhirnya satu bab yang tak bisa diulang. Rafa membantu ibunya masuk ke dalam mobil dengan penuh kehati-hatian. Ia menutup pintu perlahan, memastikan ibunya nyaman, lalu duduk di sampingnya. Di dalam mobil, Ibu Rafa memejamkan mata. Napasnya masih belum stabil. Luka di wajahnya terasa perih, namun yang lebih perih adalah rasa yang tak terucap. Rafa menggenggam tangan ibunya erat. Ia tidak berkata apapun, hanya memastikan ibunya merasakan kehadirannya. Mobil melaju. Jarak dari tempat itu semakin jauh. Sementara di dalam gedung, Sari masih terduduk di lantai. Tangisnya pecah tanpa suara yang teratur. Orang-orang di sekitarnya mulai bergerak, namun tidak ada yang benar-benar mendekat. Semua tahu, tidak ada kata yang bisa menenangkan saat ini. Keluarga Sari mencoba merapikan keadaan. Acara dinyatakan dihentikan. Tamu-tamu mulai meninggalkan tempat dengan wajah muram. Sebagian berpura-pura sibuk, sebagian lain menunduk, menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi dari sebuah kehancuran yang nyata. Sari berdiri tertatih. Ia menatap pintu yang tadi dilalui Rafa. Ia melangkah ke arah itu, namun berhenti di tengah jalan. Kakinya gemetar, dadanya sesak. Ia sadar, jarak yang tercipta bukan lagi soal langkah, melainkan keputusan. Di luar, hujan mulai turun tipis. Rintiknya jatuh pelan, membasahi halaman yang sebelumnya dipenuhi senyum palsu. Sari berdiri mematung, membiarkan gaunnya basah. Tangisnya kembali pecah, kali ini lebih lirih, lebih hancur. Ia teringat semua momen bersama Rafa. Kesederhanaan yang dulu ia anggap biasa, kejujuran yang dulu ia dengar tanpa makna, kesabaran yang dulu ia nikmati tanpa menghargai sepenuhnya. Semua itu kini terasa mahal. Di dalam mobil, Rafa menatap ke depan. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan lelah yang dalam. Ia tahu, keputusan yang ia ambil tidak mudah. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa mengorbankan satu hal yang paling ia jaga sejak kecil. Ibunya. Mobil berhenti di sebuah tempat yang tenang. Rafa turun lebih dulu, lalu membantu ibunya turun. Udara malam terasa sejuk. Ibu Rafa membuka mata dan menatap Rafa dengan senyum kecil yang rapuh. Ia berkata pelan bahwa ia tidak apa-apa. Rafa mengangguk. Ia mengantar ibunya masuk, memastikan ibunya duduk dan beristirahat. Ia menyiapkan air, lalu duduk di dekatnya, tetap menggenggam tangan ibunya. Di tempat lain, Sari masih terjebak di hari yang sama. Tidak ada yang berubah baginya, kecuali kenyataan bahwa satu keputusan telah menutup pintu yang tidak akan terbuka lagi. Dan di antara dua dunia yang kini kembali terpisah, keheningan menyimpan sisa-sisa luka yang belum selesai. Kabar tentang kejadian di hari pernikahan itu menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama hingga cerita tersebut beredar di kalangan yang sama dengan para tamu undangan. Nama Sari disebut dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sebagai wanita dari keluarga terpandang, melainkan sebagai sosok yang kehilangan kendali di hari paling sakral dalam hidupnya. Di rumah besar keluarganya, Sari menahan diri. Tirai jendela ditutup rapat. Ponselnya tidak henti bergetar, namun tak satu pun pesan ia baca. Ia duduk di tepi ranjang dengan gaun pengantin yang sudah ia ganti, menatap kosong ke arah lantai. Ibunya beberapa kali mengetuk pintu, namun Sari tidak menjawab. Ayahnya hanya berdiri di kejauhan, menarik napas panjang,
menyadari bahwa kehormatan yang selama ini mereka jaga runtuh bukan karena orang lain, melainkan oleh tangan Sari sendiri. Di sisi lain kota, Rafa kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Ia mengantar ibunya berobat, memastikan luka di wajah ibunya dirawat dengan baik. Ia tidak membesar-besarkan kejadian itu. Ia tidak mengizinkan siapapun membicarakannya terlalu jauh di hadapan ibunya. Bagi Rafa, yang terpenting adalah ibunya merasa aman. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Sikap orang-orang terhadap Rafa berubah drastis. Mereka yang dulu hanya mengenalnya sebagai pria sederhana, kini berbicara dengan nada penuh hormat. Nama keluarganya disebut dengan hati-hati. Kehadirannya diperhitungkan. Rafa tidak menikmati perubahan itu. Ia tetap bersikap sama. Tetap berbicara seperlunya. Tetap menolak perlakuan berlebihan. Ia tidak ingin ibunya merasa dunia mereka tiba-tiba berubah karena kejadian yang menyakitkan. Sementara itu, Sari mulai merasakan sepi yang sesungguhnya. Teman-teman yang dulu selalu hadir, kini menjaga jarak. Undangan makan malam dibatalkan. Percakapan dipersingkat. Dunia yang dulu begitu ramah, kini terasa dingin. Di tengah malam yang sunyi, Sari duduk sendiri, menatap bayangan dirinya di cermin. Wajah yang dulu penuh keyakinan kini terlihat rapuh. Ia mencoba mengingat kembali detik sebelum tangannya terangkat. Detik sebelum kata-kata kasar itu keluar. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Dunia tidak pernah menuntutnya sempurna, hanya menuntutnya beradab. Namun kesadaran itu datang setelah semua pintu tertutup. Sementara Rafa, di tempat yang berbeda, duduk di samping ibunya yang mulai tertidur. Ia memandang wajah ibunya lama. Di matanya, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya tekad untuk menjaga satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkannya. Dan di antara dua kehidupan yang kini berjalan terpisah, roda nasib telah berputar sepenuhnya. Tidak ada yang kembali ke posisi semula. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan ritme yang berbeda bagi Sari. Ia tidak lagi keluar rumah dengan percaya diri. Ia tidak lagi menghadiri acara sosial. Nama yang dulu selalu disambut kini justru membuat suasana menjadi canggung. Setiap kali ia muncul, orang-orang menahan diri. Senyum mereka tipis. Sapaan mereka singkat. Tidak ada lagi kekaguman. Yang tersisa hanya kehati-hatian. Sari merasakannya dengan jelas. Ia mulai memahami bahwa dunia yang selama ini ia banggakan tidak benar-benar setia. Dunia itu hanya menghormati sikap, bukan sekadar status. Dan ketika sikap itu runtuh, semuanya ikut menjauh. Di suatu pagi, Sari duduk di ruang makan rumahnya. Meja panjang yang biasanya dipenuhi tawa, kini terasa kosong. Ayahnya membaca berita tanpa suara. Ibunya menatap cangkir teh yang sudah dingin. Tidak ada yang berbicara. Sari menunduk. Dadanya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu. Meminta maaf. Menjelaskan bahwa ia kehilangan kendali. Namun setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terasa tidak cukup. Ayahnya akhirnya menatap Sari. Tatapannya tidak marah, namun penuh kekecewaan. Ia berkata bahwa kekayaan bisa dibangun kembali. Nama baik bisa diperbaiki dengan waktu. Namun adab, jika hilang di depan banyak orang, akan selalu meninggalkan bekas. Sari menutup mata. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari semua bisikan tamu di hari pernikahannya. Di tempat lain, Rafa mulai kembali pada rutinitasnya. Ia bekerja seperti biasa. Ia mengantar ibunya ke pasar. Ia berbincang ringan dengan tetangga. Tidak ada yang berubah dari caranya menjalani hidup. Namun satu hal berubah tanpa ia minta. Orang-orang kini memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Setiap langkahnya diikuti rasa segan. Setiap ucapannya didengar dengan lebih serius. Rafa menyadarinya, namun tidak memanfaatkannya. Ia tidak ingin ibunya merasa dunia menjadi bising. Di satu sore yang tenang, Rafa duduk di teras rumah bersama ibunya. Ibu Rafa memandang anaknya lama, lalu berkata pelan bahwa ia tidak ingin kejadian itu menjadi beban bagi Rafa. Rafa tersenyum kecil. Ia menjawab bahwa ibunya bukan beban,
melainkan alasan. Kata-kata itu sederhana, namun penuh makna. Ibu Rafa menahan air mata, lalu mengangguk pelan. Sementara itu, Sari duduk sendiri di kamar. Ia menatap layar ponselnya. Nama Rafa masih tersimpan di sana. Ia menulis pesan panjang, lalu menghapusnya. Menulis lagi, lalu menghapus lagi. Ia sadar, tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan kata maaf. Dan semakin hari, Sari mulai memahami harga dari satu sikap yang ia ambil di satu detik yang salah. Harga itu bukan sekadar kehilangan pasangan, melainkan kehilangan kepercayaan. Beberapa hari berlalu sejak peristiwa itu. Sari akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Bukan untuk menghadiri acara, bukan untuk bertemu teman. Ia hanya ingin satu hal, bertemu Rafa. Ia mengetahui alamat tempat Rafa tinggal dari masa lalu yang belum sepenuhnya terhapus dari ingatannya. Dengan hati yang berat, Sari datang tanpa membawa siapapun. Tidak ada sopir, tidak ada pengawalan. Ia datang sendiri. Saat tiba di depan rumah itu, Sari berhenti lama. Rumah kecil yang dulu pernah ia kunjungi kini terasa asing. Tidak ada kemewahan, tidak ada simbol status, hanya ketenangan yang sederhana. Sari mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka perlahan. Rafa berdiri di sana. Wajahnya tenang, tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu suatu hari Sari akan datang. Sari menunduk. Air matanya jatuh tanpa diminta. Ia meminta maaf dengan suara lirih. Ia mengakui kesalahannya. Ia mengaku kehilangan kendali. Ia berkata bahwa ia menyesal, sangat menyesal. Rafa mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Namun juga tidak ada harapan yang tersisa. Ia menjawab pelan bahwa ia sudah memaafkan. Namun memaafkan tidak selalu berarti melanjutkan. Rafa berkata bahwa luka ibunya tidak hanya di wajah, tetapi di hati. Dan luka itu tidak bisa ia abaikan demi apapun. Ibu Rafa muncul di balik pintu. Ia menatap Sari lama. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya kelelahan dan kesedihan yang dalam. Sari langsung berlutut. Ia menangis, memohon ampun. Ia meminta satu kesempatan lagi. Bukan sebagai istri, tetapi sebagai manusia yang menyesal. Ibu Rafa menghela napas panjang. Ia meminta Sari berdiri. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa ia telah memaafkan. Namun ia juga berkata bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan kembali ke bentuk semula. Rafa menatap ibunya, lalu kembali menatap Sari. Ia mengulang prinsip yang sama. Ia tidak akan pernah mencintai wanita yang pernah menyakiti ibunya. Bukan karena dendam, melainkan karena batas yang tidak bisa ia langgar. Sari berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Pintu itu tidak tertutup dengan keras. Namun justru karena itulah, rasa sakitnya terasa lebih dalam. Sari melangkah pergi perlahan. Tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada yang memanggil. Di belakangnya, Rafa menutup pintu dengan tenang. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di samping ibunya. Ia menggenggam tangan ibunya erat, memastikan ibunya merasa aman. Di luar, Sari berjalan menjauh dengan langkah berat. Ia tahu, pertemuan itu bukan awal baru. Itu adalah akhir yang ia ciptakan sendiri. Waktu berjalan tanpa memberi kesempatan untuk kembali. Hari demi hari berlalu, membawa jarak yang semakin jelas antara masa lalu dan keputusan yang telah diambil. Rafa menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk ibunya, lalu berangkat bekerja. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada upaya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tetap menjadi Rafa yang sama, hanya dengan satu perbedaan. Prinsipnya kini diketahui banyak orang. Di beberapa kesempatan, orang-orang yang dulu meremehkan mulai mendekat dengan sikap berbeda. Ada yang mencoba bersikap ramah. Ada yang ingin menjalin hubungan. Ada pula yang berharap mendapatkan perhatian lebih. Rafa menerima semua itu dengan sikap netral.
Ia tidak membuka diri lebih jauh. Ia juga tidak menutup diri dengan dingin. Ia hanya menjaga jarak yang sehat, seperti yang selalu ia lakukan. Ibu Rafa memperhatikan perubahan di sekitarnya. Ia melihat bagaimana dunia memperlakukan anaknya berbeda. Namun ia juga melihat satu hal yang tidak berubah. Cara Rafa menghormatinya. Suatu sore, Ibu Rafa duduk di ruang kecil rumah mereka. Cahaya matahari masuk dari sela jendela. Ia memandang Rafa lama, lalu bertanya dengan suara pelan, apakah Rafa pernah menyesal dengan keputusannya. Rafa terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, lalu kembali menatap ibunya. Dengan suara tenang, ia menjawab bahwa ia tidak menyesal. Ia hanya bersedih karena kejadian itu harus terjadi dengan cara seperti itu. Ia berkata bahwa ia bisa menerima dirinya direndahkan. Ia bisa menerima dipandang rendah. Namun ia tidak bisa menerima jika ibunya disakiti, apalagi di hadapan banyak orang. Itu bukan soal cinta yang gagal. Itu soal batas yang harus dijaga. Ibu Rafa tersenyum kecil. Ia menggenggam tangan Rafa dengan lembut. Di matanya ada rasa bangga yang tidak perlu diucapkan. Di tempat lain, Sari mulai menjalani hidup yang jauh lebih sunyi. Ia tidak lagi mengejar perhatian. Ia tidak lagi memikirkan penilaian orang. Hari-harinya diisi dengan refleksi dan penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia belajar menerima bahwa tidak semua kehilangan bisa diganti. Tidak semua kesalahan bisa ditebus. Dan di tengah semua itu, prinsip Rafa berdiri kokoh. Tidak bergeser oleh kekayaan. Tidak goyah oleh penyesalan orang lain. Prinsip itu sederhana, namun tegas. Ibu adalah garis yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pagi itu datang dengan tenang. Matahari terbit perlahan, menyinari rumah kecil yang selama ini menjadi tempat Rafa. Dan ibunya berbagi hidup. Tidak ada keramaian, tidak ada sorotan. Hanya suara alam dan langkah sederhana yang sudah menjadi kebiasaan. Rafa duduk di teras, meminum teh hangat sambil memperhatikan ibunya yang menyapu halaman. Gerakannya pelan, namun mantap. Wajahnya tenang. Luka di wajahnya sudah mengering, menyisakan bekas tipis yang tidak lagi terasa sakit, namun tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Rafa berdiri dan membantu ibunya. Ia mengambil sapu dari tangan ibunya, lalu meminta ibunya duduk. Ibunya menatap Rafa dengan senyum kecil, senyum seorang ibu yang merasa aman di samping anaknya. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada pembahasan masa lalu. Keduanya seolah sepakat untuk tidak menghidupkan kembali luka yang sudah terjadi. Di tempat lain, Sari berdiri di depan jendela kamarnya. Dunia di luar berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang. Kehidupan terus bergerak, meski tanpa dirinya di pusat perhatian. Sari tidak lagi menangis seperti hari-hari sebelumnya. Wajahnya tenang, namun kosong. Ia telah belajar menerima bahwa ada keputusan yang tidak bisa diubah, tidak peduli seberapa besar penyesalan yang menyertainya. Ia teringat kembali wajah Rafa yang tenang saat berkata bahwa ia telah memaafkan, namun tidak bisa kembali. Kalimat itu terus terngiang, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai batas yang jelas. Hari itu, Rafa menerima sebuah panggilan penting. Ia mendengarkan dengan saksama, lalu menutup telepon tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak memberitahu ibunya secara detail. Ia hanya berkata bahwa ada urusan yang harus ia tangani. Ibunya mengangguk, tidak bertanya, tidak khawatir. Kepercayaan di antara mereka tidak membutuhkan penjelasan panjang. Rafa bersiap pergi. Ia berpamitan pada ibunya, mencium tangannya dengan penuh hormat. Ibunya membalas dengan doa singkat, doa yang tidak diucapkan keras, namun terasa kuat. Rafa melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Dunia di luar menunggunya dengan banyak kemungkinan. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu dari mana ia berasal. Dan ia tahu batas yang tidak akan pernah ia lewati. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa sepi, Sari menutup tirai jendela. Ia duduk sendiri,
menerima hidup dengan cara yang baru, tanpa sorotan, tanpa kemewahan yang dulu ia banggakan, hanya dengan pelajaran yang tertinggal dalam diam. Dua jalan telah terpisah sepenuhnya. Tidak ada teriakan, tidak ada drama lanjutan, hanya pilihan yang berdiri di tempatnya masing-masing. Dan hidup terus berjalan, membawa setiap orang ke arah yang pantas bagi sikap yang pernah mereka pilih. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.